Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandya RSTP dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sudah lama kita tidak jumpa. Saya juga sudah lama tidak bikin video. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin membahas yang sebenarnya pembahasan ini adalah permasalahan klasik. Dari zaman dahulu permasalahan ini masih saja sering kita dengar dan sering disampaikan atau didiskusikan oleh orang-orang, yakni tentang hubungan antara agama dan filsafat. Jadi sering kali timbul pertanyaan yang muncul, mana yang lebih utama, yakni akal atau wahyu. Pertanyaan ini masih terkadang-kadang itu sering mengganggu pendapat-pendapat orang, yang mana komunitas yang mengedepankan wahyu mengatakan bahwa wahyu lebih penting daripada akal. Maka dari itu kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada pendapat beberapa golongan yang mengedepankan akal daripada wahyu, sehingga mereka beranggapan bahwa akal itu lebih utama daripada wahyu. Bahkan mereka beranggapan bahwa akal itu merupakan bekal utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita pertama kali lahir di dunia. Sebelum kita mengenal yang namanya Al-Quran dan hadis, maka alat yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu semuanya adalah akal. Ini golongan kedua yang beranggapan bahwa akal lebih utama daripada wahyu. Namun saya pribadi beranggapan bahwa kita tidak bisa memisahkan dua instrumen agar kita mencapai yang namanya kebenaran. Jadi ketika beberapa golongan, sebut saja aliran seperti Wahabi misalnya, yang menganggap bahwa wahyu itu adalah utama, sehingga apa-apa kita kembalikan ke Quran, kita kembalikan hadis, itu menurut saya adalah pendapat yang keliru. Apalagi ketika golongan tersebut menganggap orang yang berfilsafat itu adalah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang cacat pemikirannya. Ini saya rasa pendapat yang sudah keliru. Kemudian yang kedua, yang dari golongan pemikiran juga seperti itu, ketika ia mengatakan bahwa akal adalah utama, maka mereka menyalahkan kelompok-kelompok seperti Wahabi. Padahal Wahabi itu benar menurut mereka, tapi bisa jadi salah menurut kita. Begitu juga orang-orang yang mengedepankan akal. Salah satu contoh Mu'tazilah. Bisa jadi Mu'tazilah itu benar, tapi bisa jadi juga Mu'tazilah itu salah. Jadi kita tidak bisa lah mengagungkan
komunitas atau organisasi kita atau golongan kita. Karena kebenaran itu pada hakikatnya bukan milik golongan, bukan milik pribadi seseorang. Maka dari itu saya senang sekali pendapat dari Ibnu Rus. Berulang kali saya mengatakan bahwa akal dan wahyu itu adalah saudara sesusuan, kata Ibnu Rus. Karena agama atau syariat, syari itu kan berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan, yakni syari. Syari itu kan jalan. Nah, kita tidak bisa berhenti di tahapan itu saja. Begitu juga filsafat. Filsafat itu adalah jalan, dan kita tidak bisa berhenti dengan mengatakan bahwa filsafat adalah hal yang paling benar. Kita tidak bisa seperti itu. Begitu juga dengan syariat tadi. Karena tujuan kita yakni kemaslahatan, yakni kebaikan, kebenaran. Dan umat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai umat pertengahan, di mana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, jadi Allah itu menciptakan umat Islam itu sebagai umat pertengahan, yakni umat yang moderat. Di mana umat Islam itu di lanjutan ayatnya litakunu syuhada 'alan nas, yakni mereka itu menjadi saksi. Nah, jadi umat Islam itu diciptakan Allah itu sebagai umat pertengahan dan sebagai saksi, bukan sebagai hakim. Nah, sementara yang kita lihat sekarang ini umat Islam itu bertindak seperti hakim, sehingga tidak bisa menerima pemikiran atau pendapat golongan lain. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya. Bagi saya filsafat ada pentingnya. Kita tidak bisa membuang itu, karena semua orang pasti berfilsafat secara tidak langsung. Kemudian wahyu juga sangat penting, karena tanpa wahyu akal itu bisa berpikir secara bebas, liberal. Sementara akal itu memiliki batasnya. Jadi begini ya. Menurut saya itu sudahlah, kita jangan bertengkar lagi soal-soal seperti ini. Bagaimana kita ingin Islam ini maju? Kita sering sekali berujar bahwa kita ingin membangkitkan peradaban Islam. Kita ingin Islam ini kembali menjadi jaya. Sementara yang kita lakukan menyerang golongan lain yang itu masih dalam kategori Islam. Nah, ini yang sangat saya sayangkan ketika kita berbicara tentang keinginan Islam untuk maju, sementara sikap kita sendiri itu sebenarnya menghambat kemajuan Islam itu sendiri. Saya ingin mengutip pendapat ulama, tapi saya lupa ulamanya itu siapa namanya. Jadi menurut beliau ada 3 hal yang membuat Islam itu tidak bisa maju. Yakni yang pertama secara ideologi. Secara ideologi umat Islam itu bersifat eksklusif, tertutup, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran yang berasal dari luar. Padahal menurut Al-Kindi bahwa kita itu jangan malu untuk menerima kebenaran itu dari luar, walaupun kebenaran itu berasal dari yang bukan golongan kita, misalkan. Nah, ini saya rasa salah satu penghambat di mana umat Islam itu tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran dari luar, sehingga eksklusif, tertutup. Nah, kemudian yang kedua secara sosial itu umat Islam itu fanatik, sehingga ketika seseorang dalam organisasi NU misalnya, nah, mereka menerima informasi dari luar atau kebenaran dari luar, maka saringannya adalah NU. Nah, ini keliru. Begitu juga Muhammadiyah, begitu juga HTI.
Kalau ada pendapat dari luar, maka saringannya adalah HTI. Nah, ini pendapat yang sebenarnya keliru. Kita berbicara ingin memajukan Islam, sementara kita mengecilkan Islam. Sehingga seolah-olah Islam itu hanya NU saja, seolah-olah Islam itu hanya Muhammadiyah saja, seolah-olah Islam itu hanya HTI saja. Nah, seharusnya kita tidak boleh seperti itu, sehingga persatuan umat Islam itu benar-benar bisa terjadi. Dan hal yang paling penting menurut saya, bahwa kita tidak boleh merasa dan beranggapan bahwa golongan kita atau organisasi pemikiran kita adalah golongan yang paling benar dan golongan yang paling dekat dengan Allah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang salah. Karena ketika kita merasa diri kita yang paling benar, yang paling tawadu, itu kita sombong, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka sekali dengan orang-orang yang sombong. Ibnu Athaillah juga berkata di dalam kitabnya Al-Hikam, man asbata li nafsihi tawadduan fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Jadi barang siapa yang merasa dirinya tawadu atau merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, karena sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk sombong, karena Dia Maha Besar. Nah, saya rasa pendapat saya seperti itu saja. Mari kita buka pemikiran kita. Jangan lagi kita bersifat tertutup. Ketika kita menerima informasi atau menerima pemikiran baru, ayo kita terima saja, meskipun itu berasal dari luar dari kita. Yang baik-baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Nah, itulah gunanya akal, dan gunanya Islam sebagai umat pertengahan yang menjadi saksi, bukan menjadi hakim. Jadi umat Islam itu menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan golongan yang terdahulu dan yang sekarang. Kita tidak berada di kiri, kita tidak berada di kanan. Kita umatan wasotan, umat pertengahan. Sehingga kita bisa saja menerima informasi dari mana saja, kita saring. Nah, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan dari golongan-golongan tertentu, tapi ketika kita berbicara tentang kebangkitan Islam, maka inilah yang harus kita lakukan. Jangan lagi kita golongan ini kafir, golongan ini sesat. Nah, itu saya rasa pemikiran yang membuat Islam tidak bisa maju. Oke, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.